Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, semua sehat? Atau ada yang lagi sakit? Ada, oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal seperti biasanya atau yang kalian kenal biasanya dengan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu supaya semuanya lebih semangat ya. Jadi ice breakingnya adalah tepuk 1, 2, 3. Ketika Pak Guru bilang tepuk 1, kalian tepuk 3 kali. Kalau Pak Guru bilang tepuk 2, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Pak Guru bilang tepuk 3, kalian tepuknya 1 kali. Paham? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, silakan semuanya berdiri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Ada yang salah. Lagi sekali ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Ada yang lebih ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ada. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih semangat? Oke. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti? Sebentar ya, ada bel. Oke, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan ini dengan baik? Oke. Jadi selama kegiatan 1 jam pelajaran ini atau 45 menit ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tertib. Semua siap ya? Oke. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang motivasi belajar dengan tema belajar itu asik. Ya. Dengan tujuan layanannya, yaitu siswa mampu memahami pengertian jenis faktor manfaat dan strategi dalam mengembangkan motivasi belajar, sehingga diharapkan motivasi belajar kalian itu bisa meningkat. Begitu ya, paham? Oke, untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, Pak Guru ada sebuah video, kalian saksikan sebentar, kemudian nanti setelah selesai kita putarkan videonya, silakan untuk disampaikan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Paham? Oke. Kelihatan tulisannya ya?
Perhatikan, perhatikan. Perhatikan ya. Yakin mau mager. Sudah ya? Oke, disiapkan kesimpulannya. Cukup ya. Oke, bagaimana? Sudah disiapkan kesimpulannya? Nah, jadi dari video yang sudah kalian saksikan barusan, silahkan untuk memberikan kesan kalian atau kesimpulan atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Silahkan. Siapa dulu? Nomor 1. Silakan Citra. Silakan apa aja bebas. Ayo kelompok 2.
Mana ini? Kelompok 3, kelompok 4. Ayo, sampaikan aja apa yang kalian lihat barusan, apa yang kalian dapatkan, begitu. Ulang, ulang, ulang. Pelan-pelan. Apa tadi? Bermalas-malasan membuat kita tidak sukses. Oke, bagus. Yang lain? Dikasih paham ya. Ayo yang lain, silakan. Kelompok 2. Ayo, masa kalah sama kelompok 4 nih. Ayo lagi. Oke, jadi kalau kita mau punya masa depan yang cerah, harus punya kemauan dan usaha. Yaitu motivasi itu tadi ya. Kemauan itu motivasi, bagus. Ayo, dari kelompok 3 aja dari tadi nih. Kelompok 1, 2, sama 4 bagaimana? Ayo, kelompok 1. Kelompok 4 bagaimana? Ya, silakan. Oke, perhatikan temannya. Jadi apa? Jadi gagal. Ulang. Oke, jangan jadi orang pemalas intinya ya. Karena kalau kita malas sekarang, kemudian hari kita akan menyesal. Gitu. Oke, bagus. Kelompok 1. Ya, silakan. Oh, kelompok 4 dulu, silakan. Belajar itu sangat penting. Kerasan suaranya biar didengar sama temennya. Belajar itu sangat penting. Belajar itu memang salah. Oke. Oke. Tapi ingatlah, saya perhatikan temennya nih. Saingan kalian sangat apa? Sangat banyak. Saingan kalian sedang belajar mati-matian. Oh ya, jadi intinya kita belajar belajar itu penting karena saingan kalian sedang belajar juga, gitu ya. Oke, bagus. Silakan dari kelompok 1 yang belum nih. Kesimpulan dari video yang telah ditonton yaitu jangan membiasakan diri untuk bermalas-malasan karena tidak berguna bagi masa depan. Belajarlah dengan rajin dan tekun. Rasa malas dapat dikalahkan dengan tekad. Banyak orang yang mengatakan orang bermalas-malasan hanya dapat menjadikan kita orang bodoh. Tidak ada orang bodoh. Perhatikan yang lain, perhatikan. Tidak ada orang bodoh, tetapi hanya orang yang bermalas-malasan saja. Orang bodoh dapat menjadi pintar karena tekun dan rajin belajar. Good. Oke, bagus. Jadi Pak Guru berikan penguatan dari yang sudah disampaikan kalian tadi. Tolong perhatikan sebentar. Bisa diperhatikan sebentar. Jadi berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi dan yang disampaikan sama Citra juga tadi, yaitu orang pintar itu akan kalah, orang pintar yang malas akan kalah dengan orang bodoh yang rajin. Dan itu Pak Guru sering temui, baik itu di lingkungan belajarnya Pak Guru, di sekolah, di tempat kuliah, dan lain sebagainya. Malahan kata-kata ini sering dijadikan quotes gitu ya di sosial media. Oke, semoga dengan menyaksikan video tadi motivasi belajar kalian bisa bertambah. Ya. Oke. Lanjut, ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Silakan. Silakan angkat tangan. Apa motivasi belajar? Citra? Tak apa-apa
disebutkan aja apa menurut kalian begitu? Apa motivasi belajar? Ada yang tahu enggak? Hal-hal yang dapat meningkatkan keinginan untuk belajar. Oke, bagus. Jadi pengertian motivasi belajar tidak jauh dari yang dijelaskan oleh temannya tadi, Citra, yaitu motivasi belajar adalah pendorong internal maupun eksternal yang membuat seorang bersemangat untuk belajar sehingga lebih mudah mencapai tujuan belajarnya. Artinya pendorong itu dari internal, dari dalam diri sendiri maupun dari luarnya, begitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Untuk jenis motivasi belajar itu ada tiga ya. Yang pertama intrinsik yang ada dari dalam diri kita sendiri, yaitu contohnya rasa ingin tahu, kemudian hobi, dan keinginan untuk berprestasi. Itu yang dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada ekstrinsik juga yang berasal dari luar, seperti hadiah, nilai, dan pujian. Gitu. Kalau kombinasinya gabungan dari keduanya, nah ini yang terbaik. Artinya keduanya digabungkan, gitu ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Bisa minta tolong dibacakan? Kepribadian. Oke. 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 Terus? Oke. Sampai di sini paham semuanya? Oke. Kita lanjut manfaat motivasi belajar yang tinggi. Oke, silakan baca. Agak keras suaranya ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ketika motivasi belajar kalian itu tinggi, kalian akan mendapatkan prestasi, tekun dan sukses, gitu ya. Nah, ada beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Silahkan satu orang bacakan. Agak keras suaranya ya. Strategi meningkatkan motivasi belajar. Misalkan lingkungan belajar positif, terapkan belajar, terapkan metode pembelajaran variatif untuk memanfaatkan teknologi untuk belajar, libatkan tujuan belajar. Oke, jadi strategi ini sebenarnya tergantung dari kalian sendiri kebutuhannya apa. Nanti strateginya bisa disesuaikan lagi. Begitu, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke tahap diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok ini kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Guru berikan waktu 10 menit. Nanti setelah diskusi maju satu-satu, maju setiap kelompok, maju untuk presentasi di depan kelas. Oke, nah setelah itu baru kita memberikan kesimpulan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan diskusi yang di barisan depan, silakan hadap ke belakang. Tulis namanya di atas itu ya, ada kolom nama.
Jawabannya bisa ditulis singkat-singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Karena jawabannya nanti singkat-singkat, kita kasih waktu diskusinya hanya 5 menit saja ya. Cukup? Cukup enggak? Ayo diskusi. Ya, ya tulis dah. Jawabannya tulis di bawahnya ya. Kalau nggak cukup di bawahnya, di belakangnya nggak apa-apa. Waktunya tinggal 1 menit. Nanti yang dipresentasikan yang penting-penting saja. Untuk presentasinya dimulai dari kelompok berapa? 1 atau 4? Oke. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kita mulai dari kelompok 1 aja ya. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Ayo kelompok 1 dah jadi contoh. Silakan. Untuk kelompok yang lain bisa balik hadap ya, hadap depan. Bisa diperhatikan temannya yang presentasi. Silakan bisa hadap depan, diperhatikan temannya yang presentasi. Di sebelah sininya enggak apa-apa, di sebelah sininya slide. Dibagi 2 aja. Ya, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk temannya ya. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 dulu baru kelompok 3. Kelompok 3 kan? Tiga. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Perhatikan temennya ya, perhatikan. Nih yang di sini di depan, perhatiin temen di depan. Agak kerasan suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk temannya ya. Oke, silakan kelompok 3. Ayo maju. Singkat-singkat aja ya. Singkat-singkat. Gak usah panjang-panjang. Agak sinian. Sinian. Ayo. Sinian deh. Sinian. Yang benar dong.
singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ayo dah. Ketiga. Agak kerasan suaranya ya. Singkat-singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Bajunya dimasukin. Bajunya dimasukin dulu. Siapa namanya nih? Bajunya dimasukin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk temannya ya. Oke. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Paling semangat ini ya. Silakan agak geser sini. Ya. Oke, silakan. Geser, geser. Geser.
Agak kerasan suaranya ya. Perhatikan yang lain, perhatikan. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke, sudah. Terima kasih atas partisipasinya semuanya karena sudah diskusi dan presentasi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi kesimpulan. Silahkan untuk memberikan kesimpulan. Boleh angkat tangan. Apa dari kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusi dan presentasikan barusan? Silakan. Citra. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Silakan. Atau diwakilkan satu kelompok satu orang. Satu kelas satu orang. Janganlah. Silakan. Tidak usah panjang-panjang. Menurut kalian aja dari hasil presentasi dan diskusi kelompok, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil gitu? Apa kesimpulannya? Siapa namanya ini? Siapa? Farid Haki. Apa kesimpulannya Farid? Tentang motivasi belajar ini? Citra? Silakan. Gak apa-apa, singkat-singkat aja. Ayo. Ayo sudah Farid. Ayo kelompok 3. Silakan berikan kesimpulan. Tidak ada benar salah ya, tidak ada benar salah. Jadi kalian bebas mengungkapkan pendapat kalian begitu. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Bisa kerasan dikit suara. Ah, oke, itu kesimpulan untuk materi kalian ya, materi di kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo satu lagi. Dari yang laki sekarang, dari yang laki. Ya.
Silakan. Ayo dong. Citra. Motivasi belajar sangat bermanfaat bagi siswa Oke. dan dengan motivasi yang tinggi, kita akan lebih terdorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mencapai hasil yang lebih baik. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk yang udah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan atas materi kita pada pagi hari ini bisa diperhatikan dulu sebentar. Bisa diperhatikan dulu sebentar. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah setiap orang memiliki motivasi belajar yang berbeda. Oke, ada yang tinggi, ada yang rendah. Karena dipengaruhi oleh faktor yang berbeda juga. Maka susunlah strategi terbaikmu sesuai dengan kebutuhanmu. Supaya motivasi belajarmu bisa meningkat. Paham ya sampai di sini? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, sudah cukup jelas? Oke. Jadi setelah memberikan kesimpulan ini, setelah selesainya presentasi dan diskusi kita, maka Pak Guru akan meminta umpan balik dari kalian. Bagaimana kesan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini? Silakan. Oke, gimana? Tidak apa-apa, baik atau bagaimana gitu? Silakan. Perasaan kalian gimana? Silakan yang laki belum bicara dari tadi. Ayo, gimana perasaannya setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini? Menyenangkan. Oke, bagus. Gembira. Menyenangkan. Sangat membantu. Oke, jadi Pak Guru simpulkan perasaan kalian semuanya sudah bagus. Kemudian Pak Guru berharap motivasi belajar kalian bisa meningkat dengan adanya layanan bimbingan klasikal ini. Begitu ya. Bisa diperhatikan sebentar. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Untuk tindak lanjutnya, silakan nanti kalau ada masalah dengan motivasi belajar kalian bisa berkonsultasi dengan Pak Guru di ruang BK. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.